Shalom saudara-saudara semua. Hari ini kita bersuka cita, boleh diberi kesempatan lagi berkumpul beribadah di rumah Tuhan. Kita mau awali minggu hari ini dengan doa dulu ya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah mengumpulkan kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami berada di tempat ini bukan suatu kebetulan. Dan kami juga tidak mau menganggap kami hadir di gereja hari ini sebagai suatu hal yang biasa ya Tuhan, karena kami tahu ini hanya karena anugerah-Mu saja. Kau yang tolong ya Tuhan, supaya hadirat-Mu boleh melawat setiap kami ya Tuhan. Hati ataupun roh yang terkesan seperti mati boleh disegarkan kembali Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau disegarkan lagi dengan firman-Mu Tuhan. Kau juga urapi Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau juga tolong teman-teman kami yang dalam perjalanan supaya mereka boleh tiba di tempat ini bersekutu bersama dengan kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, karena hanya Engkau yang layak dipuji dan ditinggikan. Bertatalah Tuhan bagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Kita mau bangkit berdiri dan kita mau kasih salam kanan kiri dulu. Happy Sunday, tos aja lah. Tos aja. Oh ya udah, salam tatos terserah. Oh ya. Kita mau semangat ya memuji Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan, kita katakan, to God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya
karakternya kami nyatakan Yesus mulia. Mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu. Mulia namamu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Oke, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Gak terasa ya, pemilu bentar lagi sudah akan dilaksanakan. Dan kita juga bisa ngelihat kalau sekarang ini lagi panas-panasnya ya. Para pendukung udah kayak di sosmed saling caci mencaci. Kayak pasangan nomor 1, 2, dan 3. Ya, tapi kita sebagai anak Tuhan, kita mau gunakan hak pilih kita, tapi kita juga mau tetap menjaga persatuan Indonesia. Dan terlebih lagi kita mau mendoakan negara kita ini, bahwa siapapun yang akan menjadi pemimpin di periode yang baru ini, benar-benar Tuhan yang mengurapi, mulai dari presiden, calon presiden, dan juga segala jajaran menteri yang akan dipilih. Biar kemuliaan Tuhan yang dinyatakan atas Indonesia. Mari kita panjatkan doa kita. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Sama-sama kita ucapkan. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Sama-sama kita katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ini kerinduan kami Tuhan, katakan. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Mari ucapkan berkat. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini, mari angkat tangan kita. Ini doa kami Tuhan, dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan
ditinggikan atas seluruh bumi. Ini kami Tuhan, kami mau berdiri Tuhan bagi bangsa ini Yesus. Kami berkati Indonesia Tuhan, biar kemuliaan boleh dinyatakan Tuhan. Oh Yesus, kemuliaan bagimu. Mari kita katakan bagi bangsa, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami rindu Tuhan melihat negara ini dipulihkan Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat banyak jiwa diselamatkan Tuhan, dimenangkan untuk Engkau Tuhan. Kau yang bangkitkan ya Tuhan kami anak-anak muda-Mu Tuhan untuk menginjil ya Tuhan bagi mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kau Allah yang memperhatikan setiap kami Tuhan. Kau Allah yang punya gambaran besar tapi juga punya gambaran yang sangat detail Tuhan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Sungguh indah Tuhan rencana-Mu Yesus. Kamu nyanyikan lagu ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Jangan pernah ragukan kesetiaannya.
Mungkin hari ini kau gak bisa merasakan Tuhan, tapi Dia tetap ada. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat, yes Lord, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Mari angkat tangan kita. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, selami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah Kau Yesus. Kami bersyukur Kau setia. Mari sembah, kami menyembah Katakan bersama-sama, sungguh besar. Oh haleluya, amin. Sungguh indah yang Kau pikirkan, rancangannya jauh lebih dari apa yang kita bisa pikirkan. Amin bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah.
haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Sebelum firman Tuhan ditaburkan, saya mengajak untuk kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Ini adalah sebuah momen di mana kita sebagai orang percaya yang yakin ketika kita ditempatkan di negeri ini, di bangsa ini, saudara dan saya adalah para imam yang menjadi pengantara antara bangsa ini dengan Allah yang besar. Seperti pujian yang baru saja kita nyanyikan, kadang-kadang kita sulit mungkin menentukan pilihan karena berbagai macam rasanya. Mungkin mencari pemimpin yang benar-benar memuaskan, benar-benar kita berpikir bersih. Kadang-kadang rasanya sulit, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Dia punya rencana yang indah. Kadang-kadang di luar kemampuan pikiran kita untuk mencerna keindahan yang Tuhan rancangkan. Tetapi bagi kita semua, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita mendoakan bangsa dan negara kita bersama-sama. Kita ada di negeri ini, kalau terjadi sesuatu dengan negeri ini, kita juga terkena imbasnya. Pekerjaan, keluarga, semua kita terkena imbasnya. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh meminta Tuhan campur tangan bagi setiap keputusan, bagi setiap keadaan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saya mohon dengan kasih Tuhan untuk Bapak Pendeta Lukas bisa maju ke depan berdoa untuk kita bersyafaat bersama-sama untuk bangsa ini. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Satu yang kami paham ya Bapa, di dalam Engkau tidak ada yang kebetulan. Ketika kami terlahir, ketika kami ada di negeri ini Tuhan, kami tahu Engkau memiliki rancangan besar ya Tuhan atas negeri ini melalui kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami sebagai anak-anak terang, kami sebagai anak-anak Kristus ya Bapa, kami pangeran-pangeran kerajaan Allah yang pada saat ini Bapa menyatukan hati kami Tuhan untuk negeri kami tercinta ini ya Tuhan. Di mana negeri tercinta ini ya Bapa, beberapa hari ke depan akan memilih ya Tuhan pemimpin bagi bangsa ini. Kami minta Tuhan di dalam nama Yesus, Engkau campur tangan ya Tuhan. Engkau memilih yang terbaik bagi negeri kami ini Bapa. Engkau taruh ya Tuhan pilihan-Mu di hati setiap bangsa ini Bapa, sehingga kami tidak salah memilih. Karena Tuhan ya Allah yang menyatakan pemilihan itu melalui hati nurani kami. Dan kami juga berdoa ya Allah, dan biar kiranya untuk situasi yang ada, mari tangan kuasa Tuhan melindungi negeri ini. Segala sesuatu, orang-orang yang mau melakukan sesuatu yang tidak baik, rancangan-rancangan jahat, sebagai anak-anak Tuhan kami bersehati mematahkannya di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja ya Allah. Kami percaya berkat kasih karunia Tuhan turun ya Bapa atas negeri ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Ya. Shalom, saya ucapkan kepada kita semuanya. Shalom ya. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya juga mengucapkan selamat datang untuk keluarga Pak Lukas yang bersama dengan ibu dan anak. Saya baru bertemu dengan Rachel ya namanya tadi ya. Kalau Michelle dan Gaby sudah sering ketemu. Terima kasih sudah mengunjungi gereja kami. Dan juga saya juga mengucapkan selamat datang juga kepada Pak Iwan dan kemudian kepada Ibu Bernis ya. Masih Bernis namanya ya. Saya coba ingat-ingat siapa ya, pokoknya B gitu ya. Rebecca, oh bukan. Saya ingat, oh Bernis ya. Saudara-saudaraku, C. Bernis ini ada bau-bau SAF sebenarnya ya. Jadi karena dulu pernah di Shanghai ya begitu ya, dan kenal dengan Cik Mar, dan kemudian
bertemu jodoh dengan Ko Iwan ini. Saya pertama kali ketemu dengan Ko Iwan tuh di toko komputer ya, di High Tech Mall dulu ya, masih ada toko di High Tech Mall sebelum kemudian High Tech Mall tutup, dan kemudian mereka berpindah ke Ambon, dan saya sempat mengunjungi kafenya ya. Wah, enak sekali makanan di pinggir pantai. Masih ada di apa namanya? Walela ya, di kafe Walela itu persis di pinggir pantai. Kalau saudara ke Ambon harus singgah di situ. Itu selesai bandara, dari bandara kira-kira berapa kilometer begitu, itu kafe pertama di kanan jalan yang saudara akan jumpai di pinggir jalan. Kalau saudara suka ikan, wah, the best seafood saudara akan jumpai ya. Dan juga kepada saudara-saudara, saya tahu ada jemaat-jemaat Tuhan yang karena long weekend mereka beredar-edar entah di mana begitu ya saudara-saudara. Jadi ini sebuah tantangan, tapi saya mengucap syukur buat saudara-saudara yang juga mengambil waktu untuk hadir di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Saya juga mau welcome untuk Ignas yang juga datang ya. Soon akan kemudian pindah ke Surabaya, begitu ya Ignas ya, begitu ya. Oke. Dan kita bersyukur bersama-sama saudara-saudara. Saya senang sekali untuk memperkenalkan pembicara kita, tidak asing bagi saya. Ya, saya mengenal Pak Erik ini sejak masih muda, masih single, Joko Ting Ting. Sampai sekarang Joko Tong Tong ya saudara-saudara, karena sudah ada anak satu. Dan pada waktu mereka menjelang pranikah gitu, saya sempat membantu mereka untuk konseling pranikah dan mempersiapkan pernikahan mereka. Dan saya senang, bangga karena saya pernah mengajar Pak Erik ini, dulu mahasiswa saya. Minta maaf untuk segala kekerasan saya. Tapi saya senang ya, saya senang karena pada akhirnya ada di ladang Tuhan dan menjadi rekan di dalam pelayanan. Sebuah kebanggaan kalau saudara menjadi seorang dosen sekolah teologi dan menyaksikan orang-orang yang saudara ajar kemudian menjadi rekan, itu sungguh luar biasa. Dan tidak panjang lebar, saya mempersilahkan untuk Pak Erik bisa maju ke depan dan melayani kita. Kita berikan aplaus saudara-saudara. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya puji Tuhan Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat saya panggilnya Pak Agus ya. Pastor Agus ya. Saya biasa panggil Pak Agus karena beliau ini tidak asing bagi saya ya. Istilahnya boleh dibilang termasuk mentor saya juga. Mulai dari saya kuliah sampai saya menikah, bahkan sampai sekarang ya. Saya menganggap beliau ini sebagai mentor orang tua rohani, terutama ketika kami memasuki perkawinan ya. Bu Julia dan Pak Agus itu mementori kami secara pribadi. Memang ini kesaksian sedikit ya Pak. Memang kalau di kita sebagai pelayan PIGSJ itu memang kita wajib konseling ke BPD ya. BPD atau di gembala lokal. Tapi pada saat itu saya minta Pak Agus secara pribadi menjadi konselor pernikahan kami, dan puji Tuhan banyak nilai-nilai yang saya dapat dari apa yang dibagikan, dan itu saya hidupi sampai sekarang Bapak Ibu. Dan terima kasih Pak Agus dan juga pengurus boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekaliannya. Dan momentum yang spesial ini saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Kyonggi. Dan sebuah sukacita biarlah di tahun ini berkat Tuhan itu semakin dinyatakan dalam semua aspek kehidupan kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan firman Tuhan hari ini berbicara tentang percaya walaupun belum melihat Tuhan. Ini satu hal yang susah-susah gampang dan kebanyakan susahnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab apa? Sebab kebanyakan manusia itu melihat dulu baru percaya. Bukankah begitu ya? Daripada percaya dulu baru melihat. Tetapi kekristenan terbalik. Kekristenan itu sebaliknya. Kita percaya dulu baru kita melihat mujizat. Nah, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Ibrani yang ke-11 pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita, demikian firman Tuhan.
Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu ke China ya, di kota Sanming, di provinsi Fujian, di Cina Timur, Bapak Ibu mungkin pernah menemukan sebuah jembatan yang bernama A Glass of Walk. Pernah mungkin Bapak Ibu yang pernah ke China terus naik di jembatan Glass of Walk gitu ya. Nah jembatan itu adalah jembatan yang alasnya itu kaca bening begitu. Dan kurang lebih panjangnya jembatan itu 300 meter dan tingginya dari dasar sampai ke alas jembatannya itu 188 meter. Dan alasnya itu semuanya itu kaca bening. Nah, singkat katanya begini Bapak Ibu, ada orang yang melewatinya itu dan menjadi sangat takut. Dan ada juga mereka yang melewati jembatan itu dengan merangkak-rangkak. Ada juga yang berpegang erat pada ujungnya gitu ya. Atau mungkin salah satu dari kita mungkin Bapak Ibu pernah ke sana dan melakukan hal itu. Kalau saya belum pernah Bapak Ibu ya. Jadi saya tuh hanya melihat di media sosial. Mereka yang berjalan di jembatan Glass Walk itu mereka seperti ketakutan begitu. Ada yang berjalan gitu karena dia lihat ke bawah lalu dia tidak bisa meneruskan perjalanan lagi. Dia berteriak histeris begitu. Ini satu hal yang unik begitu Bapak Ibu. Mereka melakukan itu karena apa? Karena mereka takut. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa penyebabnya Bapak Ibu? Apa penyebabnya? Apakah jembatan itu tidak cukup kuat? Jawabannya tentu tidak ya. Jembatan itu tentu saja kuat. Lalu apa? Nah masalahnya memang mereka takut. Nah ini ingin saya jabarkan. Masalahnya ialah terletak pada apa yang mereka lihat. Itu masalahnya. Seandainya alasnya itu dipasang bukan kaca, tetapi alas yang biasa, mungkin ceritanya akan berbeda. Tetapi karena dipasang itu alas kaca bening, mereka lihat ke bawah 188 meter ke bawah. Mereka menjadi takut. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang perlu kita sadari adalah begini. Seeing is believing. Melihat itu adalah percaya. Gitu. Kita sering mendengarkan ungkapan itu ya, seeing is believing. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menyadari bahwa apa yang kita lihat itu sebenarnya menentukan apa yang kita percayai. Dan apa yang kita percayai itu akan menentukan apa yang kita akan lakukan selanjutnya. Kalau saja Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang berjalan di atas jembatan Glass of Walk itu, mereka punya cara melihat atau cara pandang yang berbeda. Mereka mungkin tidak akan mengalami ketakutan seperti itu. Mungkin mereka harus berpikir atau melihat dengan cara yang lain. Mungkin mereka harus melihat bahwa, wow ini sebuah karya yang sangat kreatif. Jembatan kaca, dan mereka bisa lihat pemandangan yang luar biasa begitu. Itu dari perspektif atau sudut pandang yang satunya. Tapi kebanyakan orang mereka melihat dari perspektif ketakutan itu. Jadi mereka akhirnya menjadi istilahnya mereka tidak bisa melangkah ke langkah yang selanjutnya begitu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memahami bahwa dalam firman Tuhan yang barusan kita baca di sini, kita lihat peristiwa tentang Nuh ya. Di mana Allah memanggil Nuh untuk melakukan sesuatu yang belum kelihatan. Dan Nuh dengan taat mempersiapkan panggilan itu.
kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, harus melihat bahwa Allah itu bekerja secara holistik ya. Dia bekerja secara holistik. Dan Allah bekerja itu bukan sebatas mata kita memandang, tetapi dia bekerja sampai pada endingnya gitu. Bahkan sampai pada kekekalan. Dan itu di luar, seringkali itu di luar pemahaman kita begitu. Dan kita orang percaya, untuk kita bisa melihat rencana Allah itu, kita harus punya jembatan yang namanya iman. Nah dari situlah kita akhirnya bisa melihat rencana Allah. Kalau ya memang kita percaya bahwa Allah bekerja secara fisik juga ya Bapak Ibu ya. Tetapi Allah juga bisa bekerja secara supranatural, dan untuk kita mengalami kuasa supranatural itu diperlukan iman untuk melihat itu. Nah, kalau kita baca di Ibrani pasal 11 ini, kita melihat bahwa yang dimaksud dengan kata melihat tentang Nuh ini adalah melihat bukan secara fisik, tetapi Nuh melihat sebuah visi. Sebuah visi, dia tidak melihat secara fisik. Pada saat itu Allah memanggil Nuh untuk membuat bahtera. Saya tidak tahu Bapak Ibu, tapi waktu itu Pak Agus pernah sampaikan ke saya bahwa di perjanjian lama itu tidak seperti dunia pada zaman sekarang ya Pak ya. Mungkin juga tidak ada laut di situ. Kita kan nggak pernah tahu gitu. Yang pasti ada dinosaurus ya Pak. Saya ingat Bapak itu kita pernah presentasi, yang pasti ada dinosaurus Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin tidak ada laut di situ, mungkin. Dan itu satu hal yang unik ya. Dan belum pernah pada zaman itu orang membuat bahtera. Jadi kalau Bapak Ibu baca di kitab Kejadian, orang-orang pada masa itu mereka mempertanyakan Nuh, bahkan menganggap Nuh ini gila begitu. Nah terkadang Bapak Ibu, Allah memanggil kita untuk sesuatu yang ekstrim. Yang mungkin kita harus melawan arus. Memang diperlukan kepekaan di dalamnya. Terkadang untuk kita membuat sebuah terobosan yang luar biasa, kita melakukan satu hal yang dalam tanda kutip mungkin dibilang hal yang gila begitu. Tetapi kalau Tuhan memanggil itu, kita harus taat. Kita harus totalitas. Dan tentu saja kita harus bayar harga. Nuh ketika dia membangun bahtera pada saat itu, dia membayar harganya. Dia dicemooh, tidak ada yang mendukung dia pada saat itu. Tetapi dia tetap taat, dia tetap totalitas terhadap apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang menjadi panggilan Allah pada saat itu. Nah terkadang Bapak Ibu, ketika Allah berperkara dengan kita jangan melihatnya itu pada situasi saat ini. Terkadang panggilan itu tidak mendukung di situasi saat ini begitu. Bahkan mungkin situasi saat ini terkadang itu menentang kehendak Allah dalam kehidupan kita. Tinggal kita memilih saja apakah kita mau berjalan di dalamnya atau sebaliknya. Nah ini tentu saja diperlukan komitmen untuk kita mau membayar harga. Dan ketika Allah mau melakukan suatu hal yang besar, tentu saja dia akan mempersiapkan kita. Dan harganya adalah sebuah ketaatan. Ada amin? Ketaatan itu adalah harga yang mutlak. Ketika Allah ingin melakukan perkara yang besar dalam kehidupan seorang percaya, maka ketaatan, totalitas untuk taat itu adalah harga yang mutlak. Nah sama seperti kisah jembatan di Cina tadi, kalau orang hanya melihat pemandangan dibatasi alas kaca dengan sebuah visi atau paradigma ketakutan, maka dia pasti akan takut untuk melangkah di atas jembatan itu. Tetapi kalau orang melintasi jembatan itu dengan melihat, oh ternyata ada pemandangan yang indah, ada proyek yang luar biasa, dan sebagainya, maka pastilah dia melangkah melewati jembatan kaca bening itu dengan sukacita dan mantap.
Nah itu bisa diumpamakan seperti perjalanan kehidupan kita. Terkadang perjalanan kehidupan kita seperti itu Bapak Ibu. Saya sangat diberkati dengan kisahnya Pak Iwan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin nanti bisa cerita ya Pak. Bagaimana Tuhan panggil dia, Tuhan proses dan sebagainya. Kalau istilahnya mungkin menyerah pada saat itu mungkin tidak bisa seperti ini ya Pak ya. Tapi kalau kita mau taat, sekalipun kita tidak mengerti, terkadang Bapak Ibu ya, bicara soal ketaatan kepada Tuhan, terkadang itu kita harus totalitas menyerah. Terkadang tidak perlu kita mengerti Bapak Ibu. Terkadang ada saat-saat di mana kita hanya berserah dan taat saja gitu. Kalau kita mengukurnya dengan pengertian kita, seringkali gagal. Seringkali gagal. Tetapi kalau kita tahu kalau Allah menaruh sebuah keyakinan untuk kita melangkah dengan iman, dengan percaya itu dan kita lakukan, baru kita akan melihat hal yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ini berbicara tentang iman ya. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-40 ini berbicara tentang iman dan saksi-saksi iman. Dan surat Ibrani pasal 11 ini mendefinisikan iman itu sebagai being certain what we do not see. Being certain what we do not see. Menjadi yakin kepada apa yang belum kita lihat. Dan iman memang bukan melihat apa yang dilihat dengan mata. Oleh sebab itu ada ungkapan we live by faith and not by sight. Kita hidup dengan iman bukan karena melihat tapi karena iman. We live by faith and not by sight. Dan memang Bapak Ibu, iman memang jelas bukan berbicara tentang melihat. Tetapi jelas iman akan tetap berhubungan dengan apa yang namanya melihat. Sekali lagi ya, iman memang jelas bukan berbicara tentang melihat. Tetapi jelas iman akan tetap berhubungan dengan apa yang namanya melihat. Nah apa yang dilihat oleh iman itu? Yang dilihat oleh iman itu adalah seeing what the unseen. Seeing the unseen. Seeing the unseen. Melihat yang tidak terlihat. Itu iman Bapak Ibu Saudara sekalian. Seeing what unseen atau seeing the unseen. Melihat apa yang tidak terlihat. Itulah maksud surat Ibrani pasal 11 ini. Berbicara tentang iman. Melihat apa yang tidak terlihat. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara soal iman ya Bapak Ibu. Dalam kekristenan itu iman itu pada dasarnya ada dua bagian. Pertama itu saving faith. Apa itu saving faith? Saving faith itu adalah iman yang menghantarkan seseorang kepada keselamatan melalui Kristus Yesus. Kalau Bapak Ibu percaya kepada Yesus, Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu Bapak Ibu ada di dalam keselamatan. Amin. Dan saya percaya setiap kita di sini sudah ada dalam posisi itu. Kita telah datang kepada Kristus dan melalui Kristus itu maka kita memperoleh jaminan keselamatan. Tetapi tidak sampai di situ, iman itu juga berbicara soal living faith. Apa itu living faith? Living faith itulah iman yang terus menerus bertumbuh sesudah orang itu mendapatkan keselamatan atau sesudah orang itu menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tidak hanya sampai di konsep saving faith. Sebagai orang percaya kita juga harus growing faith. Harus memelihara iman itu. Tidak hanya sampai kepada datang kepada keselamatan. Tetapi apa yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan keselamatan itu. Nah itu yang namanya growing faith. Dan itu satu hal yang mutlak bagi setiap kita orang Kristen, orang percaya Bapak Ibu. Jangan sampai kita hanya berhenti di saving faith. Kalau kita hanya mandek di saving faith, Bapak Ibu pasti karena kekristenan itu kalau dia tidak progresif, maka
orang Kristen yang tidak progresif, coba kita perhatikan ya. Orang Kristen yang tidak progresif, maka dia akan bisa kembali jatuh dalam dosa. Orang Kristen itu harus growing faith. Dia harus progresif, imannya harus progresif. Kalau dia menghidupi sebuah hidup yang namanya living faith tadi, maka dia akan bertumbuh semakin dewasa, semakin sempurna kepada gambaran Kristus. Tapi kalau dia hanya mandek di saving faith, peluang untuk dia kembali jatuh dalam dosa itu ada. Dan Tuhan tidak menghendaki orang itu hanya berhenti kepada saving faith. Tetapi dia harus lanjut kepada next step. Dia harus growing faith, dia harus living faith, dia harus memelihara iman. Makanya firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Kita orang Pentakosta Bapak Ibu, kita tidak menganut doktrin ini ya, doktrin sekali selamat tetap selamat ya. Memang betul ya, keselamatan itu bisa hilang kalau kita orang Pentakosta memahami itu. Keselamatan itu bisa hilang tetapi susah untuk hilang begitu ya. Sebenarnya ini ayat berhubungan dengan apa yang Paulus sampaikan tadi, bahwa kita harus kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kedua, kita harus hidup dengan iman kita. Nah, ini yang disebut dengan growing faith. Karena perjalanan kita sampai kepada akhir kita di dunia ini masih sangat panjang Bapak Ibu. Artinya setiap orang punya waktu yang berbeda ya. Ya kalau misalnya kita terima Yesus dan besoknya Tuhan panggil kita ya berarti memang sampai di situ waktunya. Dia tidak harus punya growing faith tadi. Tetapi kalau Tuhan masih memberikan kita umur panjang 50 tahun ke depan, nah iman kita harus progresif. Dengan iman progresif itu kita bisa melihat perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab hidup ini adalah investasi untuk kekekalan. Amin. Hidup ini sangat berharga Bapak Ibu. Itulah sebabnya Yesus datang dan mati untuk hidup kita. Karena hidup ini sangat berharga. Terkadang Bapak Ibu kita take it for granted untuk waktu itu ya. Terkadang kita hanya membuat waktu itu berlalu begitu saja dan akhirnya ya sudah gitu. Tetapi tahu gak Bapak Ibu, sesungguhnya waktu detik demi detik itu, perenungan saya dalam kebetulan Bapak Ibu ada jemaat kami pengurus gereja yang meninggal. Saya waktu itu, ini kesaksian sedikit, hari Minggu kemarin dia meninggal, dari dia sekarat Bapak Ibu sampai dia pemakaman, itu saya ada di situ. Dari dia sekarat dan itu saya berdoa yang terakhir Bapak Ibu sebelum dia meninggal itu saya yang berdoa, setelah itu dia lewat Bapak Ibu Saudara sekalian di ruangan ICU. Sampai jam 12:30 pagi baru saya pulang rumah. Lalu akhirnya sampai prosesi pemakaman hari Rabu dimakamkan dan jujur saya dan jemaat di tempat saya melayani itu mereka sangat kehilangan gitu. Begitu cepat begitu ya. Dan saya merenung pada saat hari-hari ini. Saya merenung iya ya waktu ini begitu sangat berharga ya. Saya ingat seminggu sebelumnya Pak ya, saya kunjungan dengan Pak Iwan ke almarhum. Kami doa terakhir ternyata. Dan gak cangka Bapak Ibu, berapa hari kemudian ya, 1 minggu kemudian setelah kami berdoa, Tuhan panggil dia gitu. Dan saya yang mendoakan terakhir kali Bapak Ibu ketika dia sekarat. Jadi saya melihat bagaimana dia dipanggil Tuhan gitu. Saya udah berapa kali Bapak Ibu ya, saya doakan jemaat yang benar-benar, maksudnya dia ya kalau dalam bahasanya orang muslim mungkin sakratul maut ya. Saya melihat sendiri bagaimana orang itu meninggal gitu. Sudah berapa kali Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jujur setiap saya habis itu Bapak Ibu, saya selalu berpikir, Tuhan Yesus, saya mau diangkat saja daripada menghadapi itu. Tolong cepat datang Tuhan Yesus, saya bilang. Saya gak mau mengalami ini.
bergumul Bapak Ibu. Saya melihat bagaimana orang bergumul dengan maut. Dan itu bukan hal yang mudah. Keluarga yang menangis ketika dia menghembuskan nafas yang terakhir. Dan itu selalu membuat perenungan bagi saya. Setiap kita pasti akan mengalami itu. Oleh sebab itu saya berdoa, Tuhan cepatlah datang. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nggak akan pernah tahu dan waktu itu sangat berharga. Ini perenungan saya, waktu itu sangat berharga. Apa yang bisa saya lakukan untuk sisa waktu hidup saya? Bukankah kita hidup dunia ini Bapak Ibu, bukankah kita tidak hanya hidup untuk hal ini kan? Kita paham, semua di sini kita paham bahwa kita dipanggil juga untuk hidup untuk kekekalan, betul ya? Kalau sekali lagi Bapak Ibu, hidup sementara aja kita bisa investasi yang luar biasa ya. Kenapa tidak dengan kehidupan kekal kita? Dan untuk lakukan itu kita perlu namanya growing faith. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada dasarnya kedua elemen ini yaitu saving faith atau growing faith ini tidak ada perbedaan yang cukup jauh. Karena pada dasarnya prinsipnya itu sama. Jadi prinsip iman ini sama Bapak Ibu. Dan prinsipnya itu ada dua. Pertama itu prinsip jatah dan kedua prinsip anugerah. Jadi iman itu ada dua prinsipnya yaitu prinsip jatah dan prinsip anugerah. Nah prinsip jatah itu tidak membuat orang bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena yang menjadi fondasinya ialah saya layak. Gitu. Saya layak seperti kisah bangsa Israel ya. Ketika Yesus datang ke dunia Bapak Ibu, kisah perempuan Sirofenisia yang percaya. Tahu kisah itu ya? Waktu Yesus datang untuk menyembuhkan, pergi ke daerah Sirofenisia, kemudian datang perempuan Kanaan yang percaya itu, perempuan Sirofenisia itu lalu memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan anak yang kerasukan setan. Lalu Yesus katakan apa? Tidak layak mengambil roti yang disediakan bagi anak dan memberikannya kepada anjing. Sebenarnya di situ Yesus ingin menggambarkan bahwa ini loh, roti ini diberikan kepada anak-anak dulu. Siapa itu anak-anak? Bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi. Tetapi rupanya kalau kita lihat waktu Yesus ada di bumi ini melayani di Palestina sana, di Yerusalem, di Israel sana. Apakah orang Israel menerima menerima Yesus? Tidak, mereka justru menolak Yesus. Yesus yang adalah anugerah itu ditolak oleh mereka. Karena apa? Karena mereka berkata, kami ini adalah anak-anak Abraham. Jatah kami adalah umat pilihan. Nah, konsep itu Bapak Ibu, itu yang namanya prinsip jatah. Dan kalau bicara soal prinsip jatah Bapak Ibu, tentu saja orientasinya adalah saya dapatkan ini karena saya layak. Betul ya? Saya dapatkan ini karena saya layak. Saya dapatkan ini karena saya layak. Saya bekerja, saya dapat uang, ya memang saya pantas-pantasnya begitu. Saya lakukan ini karena ya memang saya layak gitu. Tetapi berbeda dengan prinsip anugerah. Kalau prinsip jatah itu melihat kepada saya layak. Tetapi prinsip anugerah sebaliknya, melihat kepada Allah. Kalau hidup ini hanya melihat kepada kita, maka kita tidak akan melihat kepada Allah yang besar, yang tidak terbatas. Dan ketahuilah bahwa iman itu tidak bertumbuh kepada orang yang menganut prinsip jatah. Melainkan iman hanya bertumbuh kepada mereka yang menganut prinsip anugerah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita di mana posisinya? Apakah kita prinsip jatah tadi atau hidup kita, iman kita ini karena
anugerah Tuhan. Itulah betapa pentingnya kepada siapakah kita melihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin kesaksian ya. Waktu saya lulus dari Sati, kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu ya. Dan waktu itu saya langsung pelayanan di GSI Ambengan Bapak Ibu. Dan waktu itu saya, ya biasa lah Bapak Ibu, jadi 3 bulan saya, ya sama kayak dunia kerja gitu ya, 3 bulan kayak percobaan gitu. Setelah lulus 3 bulan kemudian saya diperbantukan di suatu wilayah di daerah utara, Surabaya Utara. Dan ya istilahnya barulah dapat gaji lah, mungkin kalau kita bukan gaji ya, VK lah gitu ya, gift gitu. Dan tentu saja nggak banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ya namanya hamba Tuhan, istilahnya ya seperti Paulus katakan tadi, kita live by faith ya gitu. Jadi persembahan kasih ibaratnya begitu ya. Dan pada saat itu saya belum menikah Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya belum menikah, lalu saya ya pelayanan gitu, dan saya punya mentor dan dia itu tinggalnya di daerah saya. Saya ini dari Sulawesi Utara ya Bapak Ibu ya, di Manado. Tapi kami bukan di Manadonya, tapi saya tinggal di Tomohon. Dan waktu itu Bapak Ibu saya tinggal dengan hamba Tuhan ini yang mementori saya kurang lebih selama setahun gitu. Dan mereka sudah settled ya, secara pelayanan mereka sudah settled. Artinya mereka sudah punya pelayanan, mereka sudah punya rumah, dan mereka juga disupport sama yayasan dari luar negeri begitu, yang mensupport pelayanan dan kehidupan mereka. Dan saya tinggal di situ untuk saya belajar di situ ya, istilahnya saya Senin sampai Jumat saya di situ, kemudian Sabtu pagi itu pulang, Minggu sore atau Senin pagi saya balik. Memang gak jauh dari rumah saya Bapak Ibu, cuma memang proses pementoran seperti itu ya. Jadi kurang lebih hampir 1 tahun lebih saya tinggal di situ. Dan beliau ini orang yang luar biasa, suami istri anak-anak ini orang yang luar biasa. Sampai satu ketika akhirnya ya hal-hal yang luar biasa yang Tuhan pakai mereka investasikan sesuatu yang kekal dalam kehidupan saya. Lalu saya akhirnya dipanggil menjadi pelayan Tuhan dan saya masuk Sati. Dan ketika saya lulus saya melayani, lalu saya bertemu kembali dengan mereka. Nah, hal yang menarik begini Bapak Ibu, waktu saya pulang ke daerah saya, lalu saya bertemu dengan hamba Tuhan ini, dia katakan begini, Rick, kami mau pindah ke Bali. Oh iya, puji Tuhan gitu. Terus saya tanya, mau ngapain pelayanan apa di Bali? I don't know, kita nggak tahu pelayanan apa. Tapi yang jelas, Tuhan panggil kami untuk pergi ke Bali. Dan itu sudah kami kumuli selama setahun ketika kami mendengar suara Tuhan itu, suami istri. Saya jujur bingung Bapak Ibu, karena saya udah dunia pelayanan ya, saya bilang. Terus ke Bali, pergi ke Bali mau melayani di sana, mau melayani apapun nggak tahu gitu. Ini yakin tak di suara Tuhan gitu. Saya bertanya begitu kepada mereka, iya ini suara Tuhan, kami sudah gumuli. Terus bagaimana saya tinggal di Tomohon ya. Di Tomohon gimana? Pelayanan, terus tempat rumah dan sebagainya. Ya kami tinggalkan. Saya bilang kepada mereka, loh, Bapak ini udah settle loh. Sebagai seorang hamba Tuhan sudah settle, apalagi yang kurang gitu. Pergi ke Bali nggak tahu melayani apa. Terus mau tinggal di mana pun nggak tahu. Dan yang lebih parahnya Bapak Ibu, itu 2 minggu sebelum kan tahun ajaran baru untuk anak sekolah ya. Itu mereka belum mendaftarkan sekolah sama sekali begitu. Yang paling kecil mau masuk SMP, yang nomor 2 mau masuk SMA, yang nomor 1 mau kuliah. Dan saya tanya, lalu dapat finansial dari mana? Mereka cuma jawab, Tuhan yang sediakan. Saya mencoba untuk menjadi lebih realistis ya. Saya panggil dia kan Om. Iya saya tahu Tuhan yang sediakan. Tapi kan ada sumber-sumbernya. Yang gak ada sumbernya, Tuhan yang sediakan. Saya bingung Bapak Ibu waktu itu. Akhirnya saya pulang ke Surabaya. Ya sudahlah memang ya. Tapi saya bertanya-tanya gitu. Kok bisa ya gitu ya. Mungkin ini bukan hal yang mudah. Anak masih kecil begitu harus sekolah dan sebagainya. Tapi harus meninggalkan pelayanan yang sudah settled. Dan singkat cerita Bapak Ibu, apa yang terjadi akhirnya mereka pindah. Dan mereka memulai pelayanan di Bali.
Lalu pertanyaannya, apakah mereka hidupnya tambah baik? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka tambah turun hidupnya. Dari dulu yang punya rumah sendiri sampai mereka harus ngekos, Bapak Ibu. Ngekos dengan 3 keluarga. Saya langsung, ketika saya dengar, saya telepon sama istrinya, saya panggil istrinya tante tuh. Istrinya cerita begini kehidupan kami, bla bla bla. Saya kaget, saya langsung, loh kok begini ya? Kok Tuhan bawa seperti begini? Apa nggak salah? Itu saya tanyakan gitu. Ya memang begitu. Sampai yang lebih uniknya lagi begini Bapak Ibu. Ini jujur ya. Satu kali istrinya telepon saya. Karena kami sudah dekat ya seperti orang tua dan anak. Rick, tante boleh pinjam uang nggak buat makan? Bapak Ibu saya dengar itu Bapak Ibu. Saya sedih, saya bertanya-tanya. Kok sampai segitunya ya Tuhan ya? Melayani Tuhan sampai segitunya. Harus maksudnya mentor orang tua rohani yang mendidik saya, istilahnya saya tinggal di rumahnya besar Bapak Ibu. Di Tomohon mereka punya lahan pertanian yang besar juga. Yang mengajari saya iman. Lalu telepon kepada saya pinjam uang dulu buat makan. Nanti tante ganti 2 atau 3 hari ke depan. Dan jujur Bapak Ibu ya, ini kesaksiannya agak panjang tapi ini sangat menguatkan saya. Waktu saya dengar itu Bapak Ibu, saya langsung balas gini. Nanti siang saya kabari ya tante, karena saya sebagai hamba Tuhan juga, ya jujur saya Bapak Ibu, saya bukan orang yang, maksudnya ya kami orang yang hamba Tuhan itu ya pas butuh pas ada gitu, Tuhan sediakan gitu. Dan jujur pada saat itu, ya namanya masih muda terus namanya baru awal-awal pendeta muda gitu Bapak Ibu. Saya jujur, uang saya itu hanya beberapa hari sebelum saya gajian Bapak Ibu Saudara sekalian, atau terima PK. Kalau saya kasih memang gak banyak jumlahnya, terus saya makan apa? Buat bensin saya gimana gitu. Jadi saya berpikir, kalau saya kasih ini di dompet saya, di rekening saya tinggal begini, cukup sampai saya terima gaji gitu. 1 minggu lah kurang lebih. Saya hitung-hitung, wah gak cukup nih. Itu pas saya berpikir ya sudahlah saya kasih aja. Karena saya punya pikiran toh nanti diganti gitu ya. 2 hari 3 hari diganti masih cukup lah gitu. Akhirnya saya kasih Bapak Ibu, saya transfer. Dan singkat cerita Bapak Ibu, besoknya saya mikir-mikir ini diganti gak ya, diganti gak ya, diganti ya. Saya makan apa nih, saya kendaraan kan perlu bensin gitu dan sebagainya. Masa saya jalan, saya pelayanan saya jalan. Atau enggak saya minjem sama teman pastoral, pinjem duit dong buat, enggak mungkin begitu kan. Ya sudah Bapak Ibu, ya sudah, saya berpikir ya masih cukup lah. 2 hari, kok enggak ada telepon ya gitu. Ketar-ketir Bapak Ibu. Nah 3 harinya Bapak Ibu, dia telepon. Rick kirim nomor rekening. Ini, tante sudah ada, tante transfer balik ya. Jujur Bapak Ibu, waktu itu saya nggak hafal nomor rekening saya. Saya mau, oke tante nanti saya kirim ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, waktu doa malamnya saya berdoa. Itu jelas Tuhan bicara kepada saya. Jangan kamu ambil. Jangan kamu ambil, kamu serahkan. Jangan minta ganti, itu jelas sekali Bapak Ibu. Waktu itu saya bergumul, Tuhan, terus saya makan apa Tuhan? Terus spontan begitu. Terus saya pelayanan pakai apa? Suara itu jelas, jangan kamu ambil. Nah, waktu dia telepon Bapak Ibu, saya diingetin lagi tentang suara tadi malam itu. Jujur Bapak Ibu, saya takut waktu itu. Gimana ini ya? Tapi saya berdoa lagi ya tante, nanti saya kirim lagi nomor, saya kirim. Waktu saya berdoa Bapak Ibu itu jelas, ada damai sejahtera dalam hati saya. Relakan, jangan kamu ambil. Dia hambaku. Saya merinding Bapak Ibu. Jangan kamu ambil, relakan. Akhirnya Bapak Ibu saya telepon. Saya yang telepon malamnya ya. Tante, gak usah deh tante, buat tante aja. Lu jangan Rick, ini kan saya minjem bla 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 bla. Waktu itu saya sempat berpikir, iya ya udahlah. Tapi saya pikir, iyalah saya harus taat ya. Saya bilang, iya tante, gak apa-apa tante.
Gak apa-apa tante, ini buat tante aja. Sudah Bapak Ibu, selesai sudah. Dan jujur Bapak Ibu, besoknya saya bikin gimana ya Tuhan, udahlah saya percaya aja. Hati saya damai Bapak Ibu, tapi pikiran saya pikir, hati saya damai. Jadi perang begitu ya. Seringkali begitu, hati ini damai tapi pikiran ini jalan, ini gimana nih besok, gimana, gini gitu. Sampai satu ketika Bapak Ibu, ternyata Tuhan itu gak pernah berhutang. Selama 1 minggu Bapak Ibu ya, ini benar-benar luar biasa. Itu Tuhan pelihara saya Bapak Ibu. Tuhan pelihara saya. Itu ada orang aja yang kirim makanan ke saya. Kurang lebih 3 hari orang kirim makanan ke saya gitu. Saya bisa makan. Dan hari ketiga Bapak Ibu, hari ketiga ada orang yang kasih berkat ke saya Bapak Ibu saudara sekalian. Dan itu nilainya 3 kali lipat dari apa yang saya beri kepada hamba Tuhan itu. Dan waktu saya dikasih itu, berhenti orang kirim makanan ke saya Bapak Ibu. Dan Tuhan bilang, ini loh, aku Allah yang gak pernah berhutang. Kamu kasih segitu, aku ganti 3 kali lipat. Di situ Bapak Ibu saya belajar, iya Tuhan cukupkan, dan sampai saya terima PK saya nggak pernah kekurangan sedikit pun. Ini cerita masa lalu Bapak Ibu ya. Bukannya apa-apa, tapi saya sangat diberkati dengan kisah itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya melihat kuasa Tuhan. Iya ya, Tuhan ini bela ya. Dia bela sama firman-Nya. Kalau Tuhan suruh, Tuhan tanggung jawab, sekalipun nalar saya nggak terima gitu. Gimana saya makan, gimana saya pelayanan pakai kendaraan bensin, ini kan perlu bensin. Tapi Tuhan itu Tuhan yang gak pernah berhutang. 3 hari pertama dia cukupkan kebutuhan makan saya Bapak Ibu. Kebutuhan bensin itu cukup ya. Hari ketiga memang pas duit saya habis. Tuhan ganti 3 kali lipat dari apa yang saya tabur. Dan singkat cerita Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan hamba Tuhan ini? Tuhan proses dia, dan saat ini pelayanannya sungguh sangat luar biasa. Tuhan ganti apa yang dia lepas di Tomohon sana, Tuhan ganti di Bali. Anaknya sekolah di sekolah internasional, gak tahu dari mana ada support aja gitu. Dan yang lebih luar biasanya, dia melayani orang-orang lintas iman Bapak. Orang-orang Bali yang agamanya, imannya bukan seperti kita. Misalnya dia melakukan pelayanan para church. Dia tertanam satu gereja tapi dia melakukan pelayanan ke para church, penginjilan, mohon maaf bagi-bagi berkat ya kepada orang-orang Bali yang mereka mohon maaf betul-betul miskin. Jadi dia ke pelosok-pelosok, dari mana duitnya Bapak Ibu? Tuhan yang sediakan. Di situ Bapak Ibu saya lihat iya ya, Tuhan ini dahsyat ya. Kalau kita turut Tuhan luar biasa. Nah setelah endingnya ini Bapak Ibu, baru kita ngerti, Tuhan itu memang ajaib, Tuhan itu memang dahsyat. Tapi waktu kita ngalami awalnya prosesnya, ketar-ketir Bapak Ibu, jujur aja. Anak mau masuk sekolah, di Bali gak tahu kemana, terus kondisi saya juga, saya harus minjemin uang, saya gak pernah, mereka dulu yang memberkati saya, sekarang gantian saya yang minjemin mereka. Dan ketika saya kasih lalu Tuhan bilang, jangan kamu minta kembali. Posisi saya saat itu saya perlu, tapi benar Tuhan itu gak pernah berhutang. Dia Allah yang setia Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat kepada situasi dan masalah kita, maka kita akan sulit melihat Allah yang besar dari masalah kita. Sebaliknya kalau kita melihat Allah yang lebih besar dari semua, maka kita akan melihat anugerahnya akan berlimpah dalam kehidupan kita. Dan terakhir Bapak Ibu, ada satu hal yang harus kita pahami sebagai orang Kristen, yaitu musuh besar iman. Apa itu Bapak Ibu? Pride. Musuh besar iman adalah pride. Bapak Ibu tahu kisah Naaman, Panglima Naaman ya, ketika dia disembuhkan oleh Nabi Elisa. Apa yang terjadi? Dia datang kepada Elisa, lalu singkat cerita Elisa bilang, kamu berendam, celup, mandi di sungai Yordan selama 7 kali. Singkat cerita, Naaman merasa tersinggung harga dirinya. Kenapa?
Karena apa? Karena sungai Yordan itu kotor Bapak Ibu. Kotor. Lalu dia katakan, kenapa aku enggak mandi di sungaiku di Damsik sana, di Abana, sungai Abana dan sebagainya. Memang saya searching di Google, sungai Abana itu bersih Bapak Ibu. Sementara sungai Yordan kalau Bapak Ibu yang pernah ke Israel itu kotor. Itu penghinaan bagi panglima Aram saat itu. Lalu datang asistennya. Kalau Tuhan diperintahkan untuk melakukan hal yang sulit, pasti Tuhan lakukan kan. Kenapa untuk Tuhan pergi mandi ke sungai Yordan yang kotor itu Tuhan gak mau. Masalahnya kan di pride-nya dia tuh. Ya kan, Elisa waktu itu cuma nyuruh bujangnya udah katakan suruh mandi gitu. Naaman berharap paling tidak dia keluar lalu dia meletakkan tangannya di atas kepalaku dan kustaku menjadi sembuh. Elisanya katakan kepada bujangnya, katakan kepada Naaman panglima itu, suruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Dan ketika dia lakukan itu Bapak Ibu, dia menjadi sembuh. Ketahuilah, iman tidak akan bisa berdamai dengan pride. Iman tidak akan bisa berdamai dengan pride. Kalau Anda mendekati Allah dengan iman, maka Anda harus membuang jauh-jauh pride itu. Anda harus menjadi orang yang humble. Karena apa? Karena iman itu bersahabat dengan yang namanya humility atau rendah hati. Iman akan selalu tidak pernah terpisahkan yang namanya rendah hati. Orang yang rendah hati itu pasti orang yang benar-benar sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Sebaliknya orang yang beriman kepada Allah dia harus rendah hati Bapak Ibu. Terkadang pride kita yang membuat kita gagal melihat rencana Allah. Nuh ketika dia diproses oleh Allah membangun bahtera itu. Dia ditekan dari kiri kanan muka belakang. No pride anymore. Nggak ada lagi pride-nya. Dia lakukan itu dengan taat dan komitmen. Dan ketika hari hanya datang, firman Tuhan katakan, karena iman itulah ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua punya pride ya. Tapi terkadang kita harus membuang pride itu. Kalau kita mau benar-benar sungguh-sungguh beriman kepada Allah, kita harus menjadi orang yang humility, orang yang humble. Orang yang benar-benar humble itu adalah orang-orang yang melihat kepada Allah. Karena dia melihat kepada Allah, Allah yang besar dan dia kecil, maka dia benar-benar bergantung kepada Allah. Nah terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah kisah dari seorang yang bernama Heckman Rickover. Heckman Rickover. Dia adalah laksamana angkatan laut Amerika Serikat yang terkenal. Dan pada saat itu dia memberikan kenang-kenangan kepada Presiden Jimmy Carter. Saya nggak tahu Presiden Jimmy Carter presiden keberapa. Heckman Rickover ini dia orang yang maksudnya berpengalaman, artinya dia punya pengalaman ketika perang dunia dan juga perang-perang di Vietnam dan sebagainya. Dia laksamana angkatan laut yang terhormat. Dan dia memberikan sebuah kenang-kenangan, sebuah tulisan begini karena dia itu laksamana angkatan laut. Jadi dia sudah biasa di laut lah. Lalu tulisan kayak plakat itu yang dia berikan kepada Jimmy Carter itu berbunyi begini. Thy sea is so great, but my boat is so small. Thy sea is so great, but my boat is so small. Lautmu begitu sangat luas, sementara kapalku begitu sangat kecil. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sebagai orang percaya, kita harus menanamkan sebuah nilai. Kalau kita itu dihina, mohon maaf, kita diremehkan, atau kita ditekan, kita harus punya satu nilai bahwa yaitu memang kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ini kecil.
kita ini bukan siapa-siapa. Tetapi kita juga jangan khawatir Bapak Ibu. Karena apa? Karena tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah yang besar. Kita ini seperti perahu tadi, seperti boat tadi ya. Yang ada di lautan samudra kasih karunia Allah yang luas. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita gentar. Karena apa? Karena kita ada di lautan samudra Allah, kasih karunia Allah yang luas. Dan firman Tuhan pada hari ini diakhiri dengan sebuah pertanyaan besar bagi kita. Saat ini, apakah kita benar-benar percaya kepada Allah? Apakah kita benar-benar percaya kepada firman-Nya? Karena ketika kita percaya kepada Allah dan kita percaya kepada firman-Nya, maka kita dapat melihat dengan kepastian yang tenang ke dalam masa depan yang mungkin belum pasti. Dan juga mungkin penuh dengan awan-awan yang tidak jelas begitu ya. Yang terkadang membuat kita itu merasa down. Terkadang membuat kita merasa putus harapan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya dengan kita melihat kepada Allah dan juga firman-Nya, maka itulah cara satu-satunya bagi kita untuk menghadapi masa depan yang serius dan juga masa depan yang kita tidak tahu atau belum pasti Bapak Ibu. Memang sekali lagi, kalau kita mau berjalan dengan Allah, maka kita harus bersiap-siap untuk yang namanya tadi melakukan hal supranatural, untuk mengalami hal supranatural, untuk mengalami hal-hal yang terkadang Tuhan bawa kita kepada situasi-situasi yang kita tidak mengerti. Tetapi seperti yang dialami oleh Nuh, terkadang kita perlu konsisten dalam ketaatan kita kepada Dia. Mari Bapak Ibu, seperti tema kita pada saat hari Minggu ini, kita percaya sekalipun mungkin kita belum melihat. Karena apa? Karena Tuhan tahu endingnya. Amin. Tuhan tahu endingnya, Tuhan tahu jalannya. Tuhan tahu segala-galanya. Kalau kita hanya melihat, kita ini terbatas, hanya kita bisa melihat sebatas kita melihat ya. Dan terkadang memang Tuhan bawa kepada situasi yang mungkin sulit kita pahami. Tapi percayalah, kalau Tuhan bawa kepada kita dalam proses itu, pasti endingnya adalah ending yang bahagia. Karena apa? Karena Roma 8 ayat 28 mengatakan begini, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Ku percaya janjimu aja. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Dia Allah yang setia. Kau Bapa yang
janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku, ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu. Amin. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku, ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupan, ku berserah di dalam perkuatan-Mu. Sekali lagi kita tingkat pujian dengan iman. Ku percaya, saya serahkan kepada Pak Agus. Terukir dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Amin. Mari kita belajar percaya dan mengikuti kepercayaan itu dengan taat. Belajar taat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa Dia memiliki rencana yang melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Percaya, ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatan. Sekali lagi ku berserah di dalam kekuatan. Bagi kita, seringkali perhitungan-perhitungan kita menjadi dasar keputusan kita.
Dan melalui semua perhitungan kita bisa merasa tenang dengan keputusan itu. Tetapi ketahuilah saudaraku, ketika saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan, Bapa kita menginginkan saudara mengerti untuk bisa berjalan bukan hanya dengan penglihatan. Orang benar hidup oleh karena iman dan bukan oleh karena melihat. Untuk memasuki dimensi baru sebagai manusia yang penuh dengan pikiran keraguan, itu rasanya kita seperti berada di dalam sebuah kemustahilan, sebuah kegilaan. Tetapi saudara-saudaraku, ketaatan adalah penyerahan. Ketaatan bukan oleh karena semuanya masuk akal dan sudah tersedia, lalu kita menjadi taat. Tetapi ketaatan oleh karena rendah hati bahwa Tuhan lebih besar dari apa yang kita bisa pikirkan. Dan belajar untuk melangkah, sekalipun tidak semua akan seperti langsung baik. Tapi disitulah iman kita didewasakan. Iman yang bersyukur walaupun segala sesuatu tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi belajar bersyukur. Haleluya. Meresponi firman Tuhan, adakah di antara kita yang di awal tahun ini engkau sedang bergumul. Di awal tahun ini engkau belajar taat. Dan engkau membuat sebuah list, daftar untuk taat itu, engkau membuat syarat-syarat. Untuk sampai kepada titik ketaatan itu engkau membuat persyaratan-persyaratan di hadapan Tuhan. Dan bayangkan kalau Nuh membuat persyaratan, saya yakin bahtera itu tidak akan pernah jadi. Karena di sanalah pride Nuh harus dia lepaskan. Kalau ada di antara kita yang ingin menanggapi firman Tuhan, karena firman Tuhan ini berbicara secara pribadi, hampiri Tuhan di dalam doa-doamu. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau melihat kedalaman hati kami masing-masing. Tuhan, mengikut Engkau dan mendapatkan kebahagiaan adalah dambaan semua orang. Tetapi Engkau mengajar kami ya Tuhan, bahwa mengikut Yesus kami harus seringkali menyangkal diri dan memikul salib. Karena dengan demikian rencanamu akan digenapi. Sebab kami telah menyerahkan hak-hak kami ya Tuhan. Hak untuk dijamin, hak untuk mendapatkan yang terbaik. Karena kami belajar percaya bahwa Engkaulah yang tahu yang terbaik untuk setiap kami. Kami menyerahkan pergumulan kami masing-masing ya Tuhan. Untuk kami menjadi taat di dalam Engkau. Berikan kedamaian, roh damai sejahtera. Ketika kami mengambil keputusan-keputusan yang sulit, ketika kami melangkah di jalan-jalan yang tidak mudah, berikan roh damai sejahtera. Dan berikan firman-Mu yang meneguhkan kami, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami untuk melangkah. Kami mau memberkati hamba-Mu, Pak Erik Tuhan, dengan semua pergumulan rumah tangga dan keluarga pelayanannya. Engkau berkati hamba-Mu, dan kiranya juga Engkau memberkati kami yang meresponi firman Tuhan ini secara pribadi. Biarlah kami hidup di dalam kebenaran firman. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan menyerahkan setiap kami masing-masing. Amin. Saya persilahkan untuk disampaikan pengumuman. Ya. Shalom teman-teman semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Erik. Kami segenap keluarga SHF ingin mengucapkan terima kasih buat firman-Nya yang luar biasa. Dan biarlah sepulang dari tempat ini kita menjadi orang yang berbeda seperti yang didengarkan oleh Pastor Erik, menjadi orang yang lebih taat gitu.
jadi orang yang lebih taat dan pastinya lebih humble. Oke. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sebelumnya saya ingin berdoa dulu untuk persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah disampaikan oleh Pastor Erik ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami tahu ya Tuhan, Kau mengirimkan Pastor Erik kepada kami ya Tuhan, karena Engkau ingin berbicara kepada kami ya Tuhan, karena ada yang ingin Kau sampaikan ya Tuhan kepada masing-masing setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memakai Pastor Erik untuk berbicara kepada kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami sepulang dari tempat ini kami menjadi orang berbeda dan kami lebih taat lagi dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Biarlah kami memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Biarlah kami memberikan persembahan benar-benar berasal dari hati kami ya Tuhan. Dan biarlah persembahan kami ini berguna bagi pekerjaan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa diberikan melalui via transfer ke rekening gereja yang tertera, atau teman-teman yang ingin memberikan secara cash juga bisa di kantong persembahan yang ada di belakang. Oke, sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Nah, yang pertama saya ingin mengucapkan welcome buat semua teman-teman yang pertama kali hadir, welcome. Saya melihat banyak wajah-wajah baru, welcome ya. Welcome, kami senang bertemu dengan kalian, nice to meet you guys. Ya. Kami juga ingin welcome buat teman-teman yang join secara online. Besar harapan kami untuk bertemu teman-teman di pertemuan ibadah berikutnya. Nah, jangan lupa untuk minggu depan tetap datang di ibadah. Ibadah kami diadakan setiap hari Minggu jam 10 di tempat ini di Republic Hair Salon lantai 3. Jadi teman-teman jangan lupa, setiap hari ibadah kita diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi. Jadi teman-teman bisa ajak teman-teman kalian juga. Dan jangan lupa minggu depan datang lagi, dan setiap minggunya datang terus di ibadah kami. Nah, lalu untuk hari Selasanya saya ingin mengajak teman-teman untuk join di More, di Moment of Restoration, di mana kita akan menyatukan hati secara bersama untuk berdoa bagi beberapa pokok doa. Apalagi habis ini pemilu ya. Jadi pasti di minggu ini yang pastinya kita akan fokus berdoa untuk bangsa dan negara kita. So teman-teman bisa join More kita secara online. Jadi teman-teman bisa join dimanapun teman-teman berada. Jadi saya ingatkan sekali lagi, More diadakan setiap hari Selasa jam 7:30 secara online. Nah, kalau minggu lalu KTB diliburkan sehubungan dengan public holiday, di minggu ini KTB kembali diadakan. KTB kita ada di 3 tempat, 2 di barat dan 1 di timur jam 19.30, jam 7.30 malam. Nah, teman-teman yang mau join KTB bisa kontak teman-teman kita yang sudah join KTB atau ke Pak Agus dan Bu Lili sendiri, dan atau di Instagram juga bisa. Tempatnya 2 di barat dan 1 di timur. Nah, untuk KTB mahasiswa apakah sudah diadakan? Belum. Oke. Untuk KTB mahasiswa untuk sementara masih diliburkan. Oke. Nah, saya juga ingin mengapresiasi kepada semua teman-teman. Hari ini mostly on time ya, saya lihat banyak on time. Kita beri tepuk tangan dulu yuk. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Dan saya ingin membacakan juga teman-teman yang akan berulang tahun di bulan Februari. Nah, untuk tanggal 18 ada gitaris kita, Mbak Wi. Ada gitaris kita. Ada Ko Yang, dan untuk tanggal 27-nya ada Bapak Gembala kita. Jadi jangan lupa diberi selamat nanti kepada Ko Yang tanggal 18 dan Pak Agus tanggal 27 Februari. Jadi sekian pengumuman Happy Chinese New Year. Udah kongsi belum ke sebelah-sebelahnya? Kongsi Happy Chinese New Year, di salam kiri kanan. Oke, sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Pak Agus. Ya, terima kasih Kli. Kami juga dari segenap tim pengembalaan juga mengucapkan Happy Chinese New Year kepada saudara-saudara semuanya. Kongsi ya, dan 2 tahun yang lalu saya coba merekam saya dan Ibu Lili dan mengucapkan kalimat yang saya sekarang kalau ucapkan lagi apa bisa ya? Apa itu namanya? Dan saudara-saudara, waktu saya baca artinya bagus sekali itu ya. Lalu arti kongsi artinya juga bagus ya. Kiranya berkat
lebih makmur lah begitu ya saudara-saudara semua ya saudara-saudara. Makmur, kalau shalom itu artinya makmur jiwa, raga semuanya. Dan saudara-saudara, saya meng-highlight di dalam sosmed saya bahwa ada budaya yang baik di dalam Imlek ini, di mana kita berkumpul dan menghormati orang tua. Sebagaimana di dalam hukum Taurat yang kelima, hormatilah orang tuamu di tanah yang diberikan kepadamu supaya panjang umurmu, ya, di tanah yang Tuhan berikan. Jadi saya pikir ada nilai yang sama di sana, sehingga saudara-saudara yang berkumpul bersama dengan keluarga orang tua, jangan lupa saudara mendoakan orang tua tersebut. Itu yang kami lakukan sudah bertahun-tahun, yang dimana orang tua yang kami anggap dituakan di Surabaya ini, ada keluarga dari Ibu Lili yang dulunya belum percaya Yesus, saudara-saudara. Tiap kali kami sharing, dia selalu mengatakan, oh kami sudah pergi ke sini, ya oke. Tapi satu kali doa kami didengar. Waktu Imlek kan begini, kami selalu kumpul dan saya sebagai selalu diminta untuk berdoa, doa makan, dan kami selalu berdoa buat mereka. Dan satu kali saudara-saudara, sebuah kabar yang luar biasa, mereka menerima Yesus. Dan sampai akhir hayatnya, sang istri kira-kira berapa tahun yang lalu menderita sakit kanker tulang. Tapi saya berkesempatan untuk video call ketika kanker menyerang luar biasa, dan saya tanya, Asing tetap percaya Yesus? Dia dalam tengah-tengah kesakitan dia mengatakan, Agus, Asing tetap percaya Yesus. Walaupun sakit Asing tetap percaya Yesus. Luar biasa, saudara. Jadi kalau saudara berkumpul dengan orang tua, jangan hanya tunggu angponya karena saudara single. Doakan mereka. Amin, saudara. Itu kesempatan jadi berkat. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita bersyukur dan kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara-saudara. Saya juga mengundang nanti Moment of Restoration untuk berdoa buat sekali lagi pemilu. Walaupun kalau kita bicara bahwa negara ini dikuasai oleh 9 naga, katanya begitu ya saudara-saudara. 9 naga yang menguasai negara ini, seolah negara bisa dibeli. Tapi jangan lupa saudara-saudara, Alkitab telah menunjukkan, sekalipun ada Raja Koresi, Raja Nebukadnezar, raja-raja yang besar, Raja Fir'aun, yang rasanya begitu penuh dengan kuasa. Tapi Allah, semesta alam, Raja di atas segala raja, dia jauh lebih berkuasa. Saudara mendorong untuk saudara-saudara jangan golput, ambil hak saudara-saudara untuk memilih. Karena dari situlah doa kita ikuti dengan tindakan iman kita. Kita berdoa juga untuk salah satu anak kecil, baby Relin, yang saya mendengar kemarin sakit. Dan kita doakan juga mungkin anak-anak kecil ya saudara-saudara yang lain. Ini kadang-kadang musim-musim hujan seperti ini, kita doakan kesehatan kita semuanya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Saya minta tolong untuk Ibu Lili bisa maju ke depan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah yang menolong kami untuk beriman di dalam Engkau ya Tuhan. Oleh karena Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk percaya kepada janji-janji firman-Mu. Engkau tolong kami Tuhan, menambahkan iman percaya kami kepadamu, dan biarlah iman kami semakin bertumbuh, berakar dan mendasar di dalam Engkau Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Ralin yang sakit, agar Tuhan Kau menjamah dan menyembuhkan Ralin ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, Ralin menerima kesembuhan daripadamu.
Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kecil di dalam gereja ini dan setiap jemaat yang mungkin mengalami permasalahan, gangguan kesehatan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami berdoa ya Tuhan, jikalau ada di antara jemaat yang mengalami pergumulan, permasalahan, baik di dalam studinya, dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, mari Tuhan Kau menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya kepada Allah yang besar, kepada Allah yang hidup, kepada Bapa yang penuh dengan kasih. Engkau pasti akan menolong kami dan memberikan kami jalan keluar ya Tuhan, tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Kau sertai perjalanan pulang kami ya Tuhan. Biar ketika kami berada di dalam rumah kami, di dalam lingkungan pekerjaan kami, di mana kami juga studi, Tuhan Kau memakai kami menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan, untuk kami dapat menyatakan tentang kasih dan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami, kesaksian kami, itu boleh menolong mereka untuk percaya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau menghendaki sebanyak mungkin orang boleh diselamatkan dan percaya kepada Engkau. Pakai hidup kami yang hanya sementara ini ya Tuhan, agar melalui kehidupan kami boleh memperkenalkan tentang kehidupan yang kekal kepada orang-orang yang Engkau juga kasihi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pekerjaan yang engkau tekuni, dan melaluinya nama Tuhan akan dipermuliakan. Terobosan-terobosan pekerjaan bisnis dan penantian-penantian yang engkau sedang kerjakan dan mengambil keputusan yang tepat, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dan biarlah engkau menjadi pelaku firman, sehingga melaluinya hidup kita akan disebut sebagai orang yang bijaksana, karena kita hidup dan mendasarkan hidup ini di atas firman yang kita lakukan. Dan biarlah damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita. Tidak akan yang ada tertinggal, karena kita semua didapati setia. Haleluya. Katakan bersama, amin, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati kita semuanya.